Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Selamat malam. Bagaimana kabar kalian para penonton channel Keramat Horor ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja di sana. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita dari Diki ini. Bagaimana kisahnya ketika dia menjaga warnet? Karena dalam kisah kali ini ternyata dia harus mengalami teror yang lebih menakutkan. Dan kini teror tersebut harus dialami oleh beberapa rekannya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasa, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silakan siapkan kopinya dulu. Kalau yang mau makan, silakan siapkan makanannya dulu. Kalau yang mau mendengarkan saat sedang tertidur, silakan. Semoga kalian bermimpi indah. Dan kalau kalian yang mendengarkan saat bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Kalau kalian tetap ingin mendengarkan saat bekerja, silakan saja. Semoga pekerjaan kalian dilancarkan dan dipermudah. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Setelah sembuh, aku lalu membicarakan perihal keinginanku kepada Tio ini. Namun menurut Tio, Bang Pajar sudah mempunyai rencana lain. Namun Tio ini tidak bisa menjelaskan di telepon. Jadi dia menyuruhku untuk langsung datang ke warnet. Bergegas waktu itu aku langsung pergi menuju warnet. Singkat cerita, setelah sampai di warnet, kulihat Bang Pajar masih ada di sana. Ada suatu hal yang membuatku heran. Ketika aku melihat ke arah bangunan kontrakan yang kosong itu, kulihat bangunannya sudah diratakan. Hanya terdapat puing-puing yang masih berserakan di sana. Di situ aku lalu menanyakan kepada Tio, kapan bangunan kontrakan itu dirubuhkan? Tio menjelaskan, 2 hari setelah peristiwa yang aku alami bersama Yudi ini, warga di sana meminta kepada pemilik kontrakan tersebut supaya bangunan itu diratakan. Menurut warga di sana, ternyata banyak yang sering melihat penampakan di tempat tersebut. Tak berapa lama Bang Pajar lalu menghampiri kami. Di situ aku menanyakan perihal rencana dari Bang Pajar. Jadi, Bang Pajar ini mempunyai rencana. Dia akan membuat kafe kecil-kecilan di lahan kosong yang berada di pinggir warnet ini. Fungsinya, kafe tersebut akan digunakan sebagai tempat nongkrong atau berkumpul anak muda di sekitar sana. Lalu untuk penjaganya siapa, Bang? Ucapku bertanya kepada Bang Pajar. Bang Pajar lalu menjelaskan, untuk pegawainya, Bang Pajar sudah menyiapkan. Ada salah satu pegawainya yang mengelola salah satu tempat yang berada di luar kota. Dan dia akan dipercaya untuk mengelola tempat ini. Jadi pegawai tersebut, dia akan standby di lokasi ini dan menginap di warnet tersebut. Mendengar penjelasan dari Bang Pajar, aku sedikit senang. Karena ketika aku menjaga warnet pada malam hari, aku pasti ada teman. Bang Pajar kembali menjelaskan bahwa rencananya kafe ini akan dibangun pada esok hari. Karena kulihat materialnya pun memang sudah pada datang. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Karena malam hari, aku harus kembali menjaga warnet tersebut. Singkat cerita, setelah azan maghrib, aku sudah kembali datang di warnet tersebut. Namun sengaja, kini aku mengajak salah satu tetanggaku, sebut saja namanya Wahyu. Tio yang melihat Wahyu ini cukup heran. Di situ aku menjelaskan, jadi selama kafe ini belum jadi, untuk menjaga warnet pada malam hari, aku mengajak Tio untuk menemaniku. Perihal pembayarannya, Bang Pajar dan Tio tidak usah memikirkan, itu tanggung jawabku sendiri, ucapku menjelaskan. Setelah itu kami lalu bergantian tugas dan Tio pun pamit untuk pulang. Kulihat di warnet ada 8 pelanggan yang sedang bermain internet. Kusuruh Wahyu pun untuk bermain internet saja, supaya dia tidak bosan saat menungguku. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 9 malam.
Aku mulai suntuk, ditambah lagi suasana di dalam cukup pengap. Aku lalu keluar untuk mengambil udara segar. Sambil duduk di bangku depan, aku mulai menyalakan rokok. Dan tak berapa lama, kulihat Yudi datang. Dia langsung menghampiriku. "Kamu udah sehat, Ki?" "Udah. Kamu sendiri gimana?" "Aku gak apa-apa. Sorry ya, waktu terakhir aku ninggalin kamu." "Enggak, bukan salah kamu. Aku sendiri yang salah. Malah nakut-nakutin kamu, malah aku yang celaka." "Oh iya, Yud. Memang terakhir waktu pas kejadian itu kamu gimana?" "Jadi pas kamu teriak, aku kan masih posisi noleh ke kamu tuh. Kamu kan nunjuk ke belakang, aku noleh ke arah kamar mandi. Aku lihat sosok perempuan yang wajahnya rusak itu. Tiba-tiba dia langsung mendekat ke arahku. Wajahnya benar-benar dekat. Di situ aku langsung merasakan pandanganku gelap. Terus gak inget apa-apa. Ya sadar-sadar kan, udah dikerumunin sama bapak-bapak sama kamu di situ. Iya, aku lihat kamu kan waktu itu tahu-tahu berdiri tuh di tengah warnet. Pas kami mau ngedekat, kamu malah lari ke bangunan kosong itu." "Jujur, Yud, sekarang aku pengen tahu nih, memang gimana sih awal mulanya bangunan itu?" Sebelum cerita, Yudi tampak seperti melihat ke sekeliling dulu. Wajahnya pun berubah. "Yud, bentar Ki, bentar. Aduh, nggak enak ngobrolnya. Udah kita ngobrol aja di dalam. Gak usah lah di sini aja. Jadi gini, dulu 4 tahun yang lalu ada peristiwa. Waktu itu kontrakan ini sangat ramai, diisi oleh mahasiswa dan mahasiswi. Ada salah satu mahasiswi yang mengisi suatu kamar. Dia bunuh diri. Dan sebelum bunuh diri ini, dia membakar kasurnya. Penghuni kos yang waktu itu panik melihat api yang keluar dari kamar kontrakan tersebut, bergegas langsung mencoba untuk memadamkannya. Mereka belum tahu kalau pemilik yang di dalamnya ini sudah bunuh diri. Warga yang melihat pun langsung membantu untuk memadamkan. Untungnya kebakaran itu tidak menyebar, hanya satu kamar saja. Dan setelah dicek, penghuni kosnya yang di dalam ini, dia sudah terbakar dari leher ke bawah. Cuman wajahnya melepuh. Dan yang anehnya, di tangannya ini dia seperti memegang pisau. Dan di lehernya ada bekas sayatan. Disitulah disimpulkan bahwa mahasiswi ini dia bunuh diri. Dan ketika dicek oleh kepolisian pun, kepolisian menyimpulkan memang mahasiswi ini bunuh diri dulu. Dan setelah kejadian itu, para penghuni kosan yang lain yang masih bertahan di sana, mereka sering mendengar ada sosok perempuan yang menangis. Ditambah lagi, mereka sering melihat penampakan sosok perempuan yang terbakar itu. Lama-kelamaan, tak ada lagi mahasiswa yang berani ngontrak di sana. Kontrakan itu sepi. Setelah 1 tahun, pernah ada beberapa mahasiswa yang akan ngontrak. Namun mereka cuma bertahan 3 minggu. Mereka diteror habis-habisan hampir setiap malam. Dengan suara tawa, bahkan yang lebih parahnya, sosok perempuan ini sering menteror mahasiswa yang ngontrak di dalam kamarnya. Akhirnya selama 3 tahun tidak dihuni, kontrakan ini benar-benar tidak terurus. Jadi hancur seperti itu. Dan setelah kejadian kemarin, warga mengusulkan untuk diratakan saja. Dan pemilik pun menyetujuinya. Makanya langsung diratakan. Tuh, sekarang makan gak kelihatan serem. Hanya tumpukan batu aja. Ucap Yudi yang langsung menunjuk ke arah bangunan yang sudah menjadi puing-puing tersebut. Setelah itu kami berbincang-bincang seperti biasa. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Kulihat pelanggan yang memakai warnet pun sudah mulai pulang. Aku memutuskan untuk menutup warnet saja.
Singkat cerita, setelah 2 minggu, kafe pun sudah jadi. Dan ketika sore aku datang, kulihat Bang Pajar masih standby di sana. Ada salah satu orang yang tidak aku kenal. Dan setelah aku mendekat ke sana, ternyata orang yang tidak aku kenal ini adalah orang bawaan dari Bang Pajar. Sebut saja namanya Yayan. Dan Yayan ini orang yang dipercaya untuk menjaga kafenya tersebut. Setelah berkenalan, ternyata Yayan ini orangnya gampang akrab. Dia juga enak untuk diajak ngobrol. Malam harinya, Bang Pajar sudah pulang. Tersisa aku, Yayan, dan beberapa pelanggan warnet. Dan kulihat, walaupun hari ini hari pertama kafe dibuka, kafe tersebut sudah mulai ramai pengunjung. Bukan pengunjung yang akan ke warnet saja, tapi mahasiswa ataupun mahasiswi yang berada di sekitar tempat warnet tersebut. Mereka berdatangan untuk sekedar ngobrol ataupun ngopi. Ditambah lagi, Yayan ini tidak hanya diam di kasir. Dia juga kadang menyambangi para pelanggan. Diajak ngobrol para pelanggan supaya mereka nyaman. Di situ aku paham kenapa Yayan ini dipercaya oleh Bang Pajar. Karena dia dapat mengelola tempat penjualan seperti itu. Jadi pelanggan bisa nyaman untuk datang ke sana. Setelah 1 bulan, pelanggan dari kafe tersebut mulai bertambah. Bahkan kulihat beberapa kali, banyak pelanggan yang tidak kebagian tempat. Walaupun begitu, Yayan ini masih sanggup sendirian untuk menangani pelanggan semua itu. Ya walaupun sesekali aku pun membantunya. Dan selama itu juga, aku tidak pernah mengalami hal-hal seram lagi. Karena posisi kafe benar-benar ramai. Aku pun sudah melupakan rasa ketakutan yang pernah aku alami dulu. Dan ketika 1,5 bulan setelah kafe itu berjalan, ada sebuah peristiwa. Waktu itu, Yayan sedang pulang ke kampungnya selama 2 hari. Jadi kafe dijaga oleh temannya Tio selama Yayan ini pergi. Aku datang menjelang maghrib. Setelah azan maghrib berkumandang, ada 15 menit kemudian, aku melihat ada iring-iringan jenazah di luar. Aku heran waktu itu, kenapa ada jenazah yang dimakamkan sesudah azan maghrib? Dan di belakang iring-iringan jenazah, aku melihat Yudi ikut ke sana. Rencananya, nanti aku akan menanyakan hal itu kepada Yudi. Tepat ketika pukul 8 lebih, Yudi datang ke warnet. Di situ aku langsung ngobrol, menanyakan perihal siapa yang dimakamkan tadi. Yudi lalu menjelaskan, itu adalah salah satu pemuda di sini. Dia meninggal akibat kecelakaan. Karena jenazahnya terus saja mengeluarkan darah dari luka di kepalanya, jadi keluarga memutuskan untuk memakamkannya secepat mungkin. Di situ aku paham kenapa alasannya dimakamkan waktu itu juga. Setelah itu aku berbincang-bincang seperti biasa. Tepat ketika pukul 11 malam, Yudi pulang. Dan ketika Yudi pulang ini, orang yang dipercaya oleh Tio ini, sebut saja namanya Nana. Nana datang menghampiriku. Kang, kenapa? Itu di kafe kayaknya ada yang aneh, Kang. Aneh gimana? Kayak bau minyak, Kang. Minyak? Minyak gimana? Iya, kayak bau minyak orang meninggal. Di situ pikiranku entah kenapa langsung ingat ke orang yang dikuburkan tadi sesudah maghrib. Masa iya sih, Nak? Coba Akang kesini ke kafe. Aku pun mengikuti Nana ke arah kafe. Dan tepat ketika aku sampai di kafe, benar saja, di sana tercium minyak wangi yang biasa digunakan orang meninggal. Melihat pengunjung kafe yang waktu itu sudah tidak ada, aku menyuruh Nana untuk menutup kafe saja. Karena perasaanku waktu itu jujur saja, langsung tidak enak. Nana langsung mengikuti saranku. Dia langsung menutup kafe. Dan tak berapa lama setelah kafe tutup,
Nana langsung menghampiriku di warnet. Dan setelah itu kami langsung berbincang-bincang. Posisi warnet sedang penuh pelanggan. Tak ada billing yang kosong waktu itu. Di situ Nana langsung nyeletuk. Kang, pas tadi tutup, aku ngerasa ada yang ngeliatin, Kang. Maksudnya gimana, Nak? Iya, pas aku lagi ngeberesin meja, aku seperti ngerasa ada orang yang merhatiin. Pas aku noleh, saat aku melihat ada sekelebat bayangan putih, Kang. Ah, kamu jangan nakut-nakutin, Nak. Kamu salah lihat kali, ucapku kepada Nana. Nana coba berbicara lagi, namun aku alihkan pembicaraan Nana, supaya pembicaraan kami tidak menjurus kepada hal-hal yang seram. Jujur saja, setelah mendengar ucapan Nana, aku mulai teringat peristiwa yang pernah aku alami. Aku coba tepis ketakutanku dan tidak mendengarkan apa yang Nana ceritakan. Dan ketika pukul 2 malam, para pelanggan warnet pun sudah mulai membubarkan diri. Bergegas waktu itu, aku langsung membereskan warnet. Nana pun langsung membantu pekerjaanku. Setelah selesai, aku langsung kunci pintu warnet dan berjalan menuju tempat yang biasa digunakan untuk tidur. Setelah kafe ini jadi posisi warnet ini disekat. Di dekat letter L-nya ada sebuah sekat kayu. Di situ ada sebuah pintu kecil juga. Dan dari pintu kecil itu ada sebuah ruangan yang langsung menyatu dengan kamar mandi. Di dekat kamar mandinya ada sebuah pintu dan satu jendela. Dan pintu itu digunakan untuk pelanggan kafe juga yang ingin ke kamar mandi. Di situ aku langsung rebahan. Nana pun rebahan di pinggirku. Dan ketika sedang rebahan ini, Nana masih menceritakan hal yang dia lihat saat menutup kafe tersebut. Karena merasa sebal, aku lalu membalikan badan, tidak mendengarkan apa yang Nana ceritakan. Lama-kelamaan, Nana ini diam. Aku pikir si Nana ini sudah tidur. Aku membalikan badan menghadap Nana. Posisi Nana waktu itu menyamping menghadap ke arahku. Dan aku melihat wajah Nana ini seperti ketakutan. Nak, kamu kenapa, Nak? Woi, Nak, Nak. Ucapku kepada si Nana ini kan. Si Nana diam, namun tangannya menunjuk ke arah jendela yang berdekatan dengan pintu. Kulihat gorden jendela tersebut belum ditutup. Aku lalu bangkit dan berjalan ke arah jendela tersebut. Sebelum aku tutup, aku melihat keluar. Di luar tak ada siapapun. Aku tutup gorden tersebut. Nak, gak ada apa-apa, Nak, ucapku kepada Nana. Namun Nana diam saja. Nak, kamu kenapa, Nak? Dia lalu mendekat ke arahku dan berbisik. Tadi, aku kayak melihat orang yang ngintip di luar. Tapi wajahnya serem. Ah, kamu jangan nakut-nakutin, Nak. Udah tidur aja sekarang, tidur. Besok kan kamu harus siap-siap lagi. Dia hanya mengangguk. Setelah itu, aku langsung merebahkan diri dan tidur. 2 hari kemudian, Yayan pulang. Namun setelah Yayan pulang ini, Bang Pajar masih tetap mempekerjakan Nana. Karena di kafe, Yayan ini merasa kerepotan sendirian. Karena pengunjung kafe semakin hari, semakin bertambah. Jadi, Nana bertugas untuk membantu Yayan di kafe. Sedangkan aku fokus untuk menjaga warnet. Malam harinya, setelah kedatangan Yayan ini, aku menjaga warnet seperti biasa. Kulihat pengunjung di warnet itu ada sekitar 4 orang. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 12:30 malam, pengunjung warnet hanya tersisa 2 orang. Aku keluar untuk menghampiri Yayan. Kulihat Yayan pun sudah merapikan kafe tersebut. Kang, selama aku gak ada hal yang aneh kan? Enggak ada hal yang aneh, kenapa gitu? Enggak, tadi Nana cerita. Katanya dia sempat nyium minyak wangi orang meninggal. Iya, sebelumnya ada iring-iringan jenazah yang dimakamin pas maghrib. Emang siapa yang meninggal, Kang? Gak tahu, orang sini.
Itu juga dari si Yudi sih infonya, cuman kayaknya nggak kenal aku mah. Ya udah, soalnya gini, tadi pas pukul 11 di bangku yang pojok sana, aku seperti ngelihat orang, Kang. Orangnya memang aku kenal, dia sering ke kafe, tapi aku lupa namanya. Dia memang paling sering duduk di pojokan sana. Biasanya ngumpul bareng teman-temannya. Cuman tadi sendirian. Terus dia itu cuma pesan kopi hitam. Tapi anehnya, Kang, kopinya itu nggak diminum. Aku heran kan waktu itu. Aku nyuruh si Nana untuk ngobrol. Tapi kata si Nana, pas diajak ngomong, orangnya ini diem aja. Gak ngerespon. Si Nana lalu balik kan, ngelayanin pelanggan yang lain. Pas aku noleh lagi ke pengunjung yang itu, Kang, yang duduk di meja ujung, dia udah gak ada, Kang. Tapi posisi kopinya masih utuh. Aku sempat heran kan. Masa iya, Kang? Gak halusinasi, Kang Yayan? Enggak, saya yakin, Kang. Beneran, soalnya saya beberapa kali ngelihat orang itu tuh memang sering ke sini. Ya udahlah, biarin aja, Kang. Itu kopinya nggak dibayar dong. Boro-boro bayar, kopinya juga nggak diminum. Udah deh, biarin lah. Setelah itu, kami lalu berbincang di dalam. Dan pukul 2 malam, kedua pelanggan warnet pun sudah mulai pulang. Bergegas waktu itu aku langsung menutup warnet. Kami bertiga di dalam mulai berbincang-bincang. Di situ Nana mulai nyeletuk. Kang, tadi pas ngajak ngobrol orang yang disuruh Kang Yayan ini, beneran, Kang, serem pas dideketin. Serem gimana maksudnya? Wajahnya itu pucat, Kang, pucat banget. Kayak gak ada darahnya. Wah, kamu takut kali. Jadi salah lihat, ucapku meledek Nana. Beneran gak bohong, Kang, sumpah. Dan tak berapa lama, kami mendengar pintu yang berdekatan dengan kamar mandi ini seperti diketuk oleh sesuatu. Kami lalu menatap ke arah pintu tersebut. Yayan lalu bangkit. Dia berjalan ke arah pintu. Sebelum pintu dibuka, Yayan mengintip dulu dari balik gordeng. Dia lalu melambaikan tangan ke arahku. Aku pun lalu bangkit dan menghampiri. Nana pun mengikutiku dari belakang. Kang Diki, ini di luar gak ada siapa-siapa. Tapi kamu lihat tuh di kejauhan. Ada apa, Kang? Coba lihat, takutnya mata saya salah lihat. Aku melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Yayan. Yayan menunjuk ke arah salah satu pohon yang berada di seberang lahan kosong tersebut. Saat kulihat ke arah pohon tersebut, aku melihat ada sesosok yang berdiri berbalut kain kapan di dekat pohon tersebut. Aku langsung kaget. Aku mengucek-ngucek mataku beberapa saat. Namun sosok itu masih terlihat di sana. Nana yang berada di belakangku mengintip juga. Dia langsung kaget dan mundur ke belakang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kang, pocong, Kang, itu mah, Kang, pocong, Kang, ucap si Nana. Yayan memberi isyarat supaya diam. Nana langsung menutup mulutnya. Dia langsung berlari ke arah tempat yang biasa digunakan untuk tidur. Dia langsung bersembunyi di balik sarung. Sedangkan aku dan Yayan masih melihat ke arah pohon tersebut. Itu beneran setan apa orang? Ucap Yayan. Gak tahu. Kita cek yuk. Wah, jangan ngaco, Yan. Ntar kalau beneran setan gimana? Ya, gimana lagi ya? Ya udah kita lari lagi ke sini. Ah, gak mau, udah biarin aja. Gak, takutnya orang iseng nakut-nakutin. Terus dia punya niat mau nyuri. Di situ benar juga apa yang diucapkan Yayan. Karena bisa jadi dia berusaha nakut-nakutin, pas kita kabur, dia malah masuk dan nyuri barang. Logis juga yang diucapkan oleh Yayan ini. Ya udah kita keluar. Nak, kamu tunggu di dalam ya. Aku sama Yayan mau ngecek keluar. Wah, gak mau, aku sendirian ikut.
Tapi udah, kalau mau ikut-ikut, kalau mau diem di sini diem. Nana sepertinya dilema. Kalau ikut dia sepertinya takut. Ditinggal pun dia tidak berani sendirian. Akhirnya Nana ini memutuskan untuk ikut. Dan saat kami membuka pintu dan melihat ke arah pohon tersebut, sosok pocong itu sudah hilang. Aneh, gak ada. Udah yuk mending tidur aja, ucap Nana sambil menarik baju kami. Bentar nak. Dan tak berapa lama, kami mendengar seperti ada suara orang yang tertawa. Yayan yang waktu itu memang pemberani, dia langsung keluar. Woi, jangan aku takutin woi, teriak Yayan. Sedangkan aku dan Nana masih posisinya berdiri di pintu tersebut. Yan, udah Yan, masuk Yan, ucapku. Bentar Kang, ini gak bisa dibiarin kalau kayak gini. Nanti malah kebiasaan ke depannya, ucap si Yayan. Woi, jangan aku takutin woi, ucap si Yayan. Dan tak berapa lama, suara itu mulai terdengar, namun terdengar benar-benar dekat. Tapi kami tidak bisa melihat wujudnya. Suara tawa itu benar-benar terdengar jelas. Aku pun mulai merasakan bulu kuduku benar-benar berdiri. Yan, udah Yan, masuk Yan, teriak aku kepada Yayan. Yayan mulai mengikuti ucapanku, dia mulai masuk. Namun pandangannya seperti masih melihat ke sekeliling. Setelah itu kami langsung kunci pintu tersebut. Nana terlihat sangat ketakutan waktu itu. Udah nak, kamu tidur. Nana langsung bersembunyi di balik sarungnya. Aku pun mulai merebahkan diri. Namun Yayan masih duduk. Sepertinya dia masih menajamkan telinganya. Yan, udah Yan, tidur Yan. Udah malam. Kamu tadi capek kan? Bentar Kang, aku masih penasaran. Udah jangan gitu udah tidur. Setelah itu Yayan pun mengikuti perintahku. Dia langsung merebahkan diri dan mulai memejamkan mata. Dan parahnya, saat Nana dan Yayan ini mulai tertidur, aku sendiri yang malah tidak bisa tertidur. Beberapa kali aku coba rubah posisi, namun tetap saja aku masih tidak bisa tertidur. Dan saat aku tidak bisa tertidur ini, di luar, aku mendengar suara ketukan lagi. Namun aku diamkan, dan tak berapa lama terdengar suara. Buka, buka. Aku diam dulu. Di situ, aku coba bangunkan Yayan. Yan, bangun Yan. Yan. Ada apa? Ucap Yayan. Ada orang di luar. Dia minta dibuka. Yayan langsung duduk waktu itu. Beneran kamu gak salah dengar? Beneran Yan, aku gak salah dengar. Ada suara ketukan. Terus ada suara orang ngomong. Yayan lalu bangkit dan menuju ke arah pintu. Namun aku waktu itu langsung menarik Yayan. Yan, udah biarin. Yayan mengisyaratkan supaya aku diam. Aku lalu melepaskan tangan Yayan. Yayan masih berjalan ke arah pintu. Belum sempat Yayan membuka, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Buka Kang, buka. Yayan lalu menghentikan langkahnya. Dia merasakan seperti yang berada di balik pintu itu bukanlah manusia. Yayan mundur beberapa langkah. Dia lalu mendekat ke arahku. Udah biarin aja, jangan dibuka. Orang bukan Yan. Dia hanya menggeleng. Melihat respon Yayan yang seperti itu, aku langsung sangat ketakutan. Karena yang kudengar adalah sosok setan. Yayan lalu mengisyaratkan supaya aku tidur saja dan tak menghiraukan suara yang ada di luar. Aku mulai merebahkan diri. Namun kulihat
Yayan masih duduk sambil pandangannya tertuju ke arah pintu itu. Di situ ada perasaan lega juga melihat sikap Yayan yang seperti itu. Karena aku yakin Yayan ini seperti punya kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Aku mulai memejamkan mata. Namun saat aku terpejam ini, suara itu kembali terdengar dan kini benar-benar menyeramkan. Hei, buka, buka, tolong, buka, buka. Aku benar-benar ketakutan waktu itu. Aku coba buka mata, tampak Yayan masih duduk dan tak berapa lama dia berujar, "Jangan ganggu, pergi sana," ucap Yayan sambil berteriak. Namun setelah Yayan berteriak ini, sosok itu sepertinya bukan pergi, malah menggedor-gedor pintu tersebut. Sontak aku langsung duduk. Yan, Yan. Yayan tetap mengisyaratkan supaya aku diam. Tak berani waktu itu aku merebahkan diri. Gedoran di pintu itu berlanjut sekitar 5 menit. Dan setelah 5 menit ini, gedoran itu hilang. Yayan masih tajam menatap ke arah pintu tersebut. Aku sendiri waktu itu benar-benar tidak merasakan kantuk sama sekali. Jujur saja, mataku benar-benar segar. Namun di dalam hatiku, ingin sekali aku bisa tertidur dan bangun ketika pagi hari. Dan masalah teror ini sudah tidak ada. Dan setelah 5 menit ini, Yayan lalu menoleh ke arahku. Udah pergi. Udah kita tidur, ucap Yayan yang langsung merebahkan diri. Aku pun mengikuti Yayan merebahkan diri. Namun posisi mataku masih tidak bisa tertidur. Aku langsung menutup diriku dengan sarung. Alhamdulillahnya, cara tersebut berhasil. Dan ketika bangun esok hari, kulihat Yayan sudah tidak ada. Hanya ada Nana di sampingku. Dan Tio pun sudah datang. Aku diam saja tidak menceritakan perihal kejadian tadi malam kepada Tio. Namun Nana ini yang malah menceritakan kejadian yang dialami. Tio sedikit heran waktu itu. Masa iya nak? Dia hanya mengangguk. Tio menatap ke arahku. Aku hanya mengangguk mengiyakan apa yang diucapkan oleh Nana ini. Udah biarin aja kalau ada yang kayak gituan mah, ucap Tio. Lalu Yayan menghampiri kami. Biasa hal kayak gitu mah, apalagi kalau tempatnya berdekatan dengan kuburan. Jangan aneh. Yang penting jangan berani-berani buka pintu. Emang kenapa Yan kalau buka pintu? Nanti sosok itu masuk. Kalau sudah masuk, urusannya berabe, ucap Yayan. Di situ aku baru ingat. Dulu ketika aku mengalami peristiwa yang menakutkan di warnet, aku sempat membuka pintu. Dan ketika membuka pintu ini, aku merasakan angin yang cukup hangat yang lewat ke tubuhku dan langsung masuk ke dalam. Dan setelah itu, aku mendengar tawa perempuan di kamar mandi. Oh, jadi gak boleh buka pintu? Iya. Udah nanti malam tenang aja, gak usah takut. Kalian mau pulang aja, ucap Yayan kepadaku dan Nana. Setelah itu, aku dan Nana langsung pulang. Sampai di rumah, aku langsung tertidur. Sore harinya, saat aku datang, kulihat pelanggan kafe sedang benar-benar banyak. Warnet pun pengunjungnya benar-benar penuh. Setelah aku datang, Tio langsung bergegas untuk pulang, sedangkan Nana masih membantu di kafe. Aku langsung duduk di meja operator waktu itu. Dan ketika pukul 10 malam, posisi di dalam masih penuh pelanggan. Karena merasa sumpek, aku keluar untuk ngopi. Kulihat Yudi datang dengan beberapa bapak-bapak yang melaksanakan ronda malam. Salah satunya adalah Pak Kosim yang dulu sempat menolong Yudi ketika kesurupan. Mereka langsung menghampiriku. Setelah datang, kami berbincang-bincang seperti biasa. Lalu Pak Kosim menanyakan sesuatu yang membuatku cukup terkejut. Kang, selama beberapa hari ini pernah ngalamin teror gak?
Maksudnya gimana Pak? Teror gimana? Ucapku kepada Pak Kosim. Iya, diganggu makhluk halus gitu. Di situ aku langsung menceritakan kejadian tadi malam yang menimpa kami. Pak Kosim hanya menggeleng-geleng. Udah kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya terornya parah, kamu hubungi saya aja. Saya biasanya standby tiap malam. Emang kenapa Pak? Ada kejadian apa kok Bapak bisa bertanya kayak gitu? Ucap saya kepada Pak Kosim. Jadi gini Kang, yang meninggal kemarin kan orang kecelakaan, posisi dia mabuk. Dan setelah kejadiannya meninggal itu, besok malamnya beberapa warga ngalamin rumahnya diketuk. Mereka seperti mendengar ada suara minta tolong dan meminta tolong mereka membukakan pintu. Terus Pak, ada salah satu warga yang membuka pintu. Dan ketika membuka pintu, dia melihat pocong yang wajahnya hancur. Dan dari sedikit wajahnya, mereka hafal bahwa itu adalah almarhum yang meninggal. Jadi ada jin yang sengaja menyerupai almarhum dan menteror warga. Entah maksudnya apa. Kalau memang kamu ngalamin, kamu cepet-cepet hubungin saya ya. Saya juga sekarang lagi standby. Kalau warga yang ngalamin kayak gitu, biar saya yang langsung ngadepin. Soalnya, anak yang meninggal ini adalah keponakan saya. Saya tidak terima jin tersebut menyerupai keponakan saya, apalagi ganggu warga. Makanya saya patroli. Kalau ada apa-apa, saya bisa langsung cepat datang ke lokasi. Warga di sini juga sudah saya beritahu. Kalau ada apa-apa langsung cepat hubungin saya. Ya udah Pak, kalau kayak gitu saya minta nomornya Pak. Setelah itu Pak Kosim lalu memberikan nomornya. Ya udah, saya lanjut patroli lagi ya. Kalau ada apa-apa, cepat hubungin saya. Baik Pak. Kamu nggak ikut Yud? Enggak Pak, saya ngopi dulu di sini. Ya udah. Setelah itu Pak Kosim dengan rombongannya kembali berkeliling, sedangkan Yudi masih duduk bersama saya untuk ngopi. Saya dan Yudi lalu berbincang-bincang, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Kulihat pelanggan warnet pun sudah bubar semua, dan di kafe pun sudah tidak ada pengunjung. Kulihat Nana dan Yayan pun sedang sibuk membereskan kafe. Dan para pengunjung di warnet pun mereka sudah mulai membubarkan diri. Setelah mereka selesai membayar, aku pamit kepada Yudi untuk membereskan warnet dulu. Yudi hanya mengangguk. Dan saat aku masuk ke dalam dan berjalan, tepat di billing warnet paling ujung, aku melihat masih ada orang yang main internet. Aku sempat bingung. Karena tadi saat kuhitung, pengunjung di warnet ini penuh 20 orang. Dan 20 orang itu sudah membayar semua. Sedangkan orang ini kapan masuknya? Aku coba menyapa orang tersebut. Kang? Ia menatap ke arahku. Namun tatapannya berbeda. Bahkan terlihat wajahnya juga sedikit pucat. Karena tidak mau dianggap tidak sopan, aku lalu meninggalkan pelanggan tersebut. Setelah itu, aku lalu berjalan menuju meja operator. Dan setelah sampai di komputer operator ini, aku lalu mengecek. Dan saat aku cek, komputer yang digunakan orang tadi, kondisinya mati. Aku heran kan. Di situ aku langsung bangkit dan berjalan menuju orang tadi. Sebelum sampai ke billing paling ujung itu, aku mulai mencium ada aroma bau busuk yang cukup menyengat. Aku heran, karena tadi ketika aku berjalan, bau busuk ini tidak tercium sama sekali. Namun sekarang, tercium sangat menyengat. Aku terus saja berjalan sambil menutup hidungku. Namun ketika aku sampai di billing terakhir, aku melihat ke arah orang tersebut.
Kini orang tersebut sudah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Terlihat wajahnya benar-benar menyeramkan. Wajahnya itu dipenuhi oleh luka. Dan dari luka itu masih mengucur darah segar. Di kepala kanannya ada luka bolong. Di luka bolong itu masih keluar darah. Dan di bagian tubuhnya dipenuhi oleh bercak-bercak darah. Tangan kanannya tampak patah dengan tulangnya yang menonjol. Melihat pemandangan seperti itu, sontak aku langsung berlari sambil berteriak, "Setan, setan, setan!" Yayan, Nana, dan Yudi yang mendengar teriakanku langsung berlari ke arah warnet. Karena aku berlari tidak melihat ke depan, akhirnya aku menabrak Yudi. Aku langsung terjatuh. "Kenapa, Ki? Ada setan di biling ujung." Yayan langsung berlari ke arah biling ujung. "Gak ada apa-apa, Ki. Beneran, tadi ada setan di situ." Gak ada apa-apa." Yudi yang mendengar ceritaku langsung menghubungi Pak Kosim. 10 menit kemudian, Pak Kosim datang dengan beberapa warga. "Kenapa?" Aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami. Pak Kosim lalu masuk ke dalam warnet. Dia melihat sekeliling. "Jinnya udah gak ada di sini." Pak Kosim lalu keluar. "Ya udah, kalau ada apa-apa nanti kabarin lagi aja," ucap Pak Kosim yang langsung pergi meninggalkan kami. Pak Kosim lalu pergi meninggalkan kami. Yudi pun mengikutinya dari belakang. Di warnet hanya tersisa aku, Yayan, dan Nana. Melihat kondisiku yang seperti masih syok, Yayan dan Nana memutuskan untuk membersihkan warnet saja. Setelah semuanya beres, Yayan lalu mengunci pintu. "Udah, kita tidur aja." Aku hanya mengangguk dan berjalan menuju ke belakang. Kami mulai merebahkan diri. Saat kami merebahkan diri ini, di luar kami mendengar suara kembali. "Tolong, tolong, buka, tolong." Aku langsung membuka mata. Kulihat Yayan langsung terduduk. "Yan, udah diem." Aku langsung meraih ponselku. Di situ aku langsung menelepon Mbak Kosim. Setelah tersambung, "Pak, ini ada suara lagi, Pak," ucapku kepada Pak Kosim. "Udah, tunggu." Dan tak berapa lama kulihat Yayan berjalan ke arah pintu. "Yan, mau kemana kamu? Udah diem." Yayan langsung keluar dan dia seperti berlari. Aku pun langsung bangkit dan berlari ke arah Yayan. Terlihat dari pintu, Yayan ini seperti mengejar sesuatu. Sesuatu itu seperti pocong yang melayang. Bergegas waktu itu aku langsung berlari mengejar Yayan. Kondisi pintu dibuka waktu itu dengan Nana masih tidur di dalam. Aku berlari mengejar Yayan yang berlari ke arah pemakaman. Setelah terkejar, Yayan sepertinya diam. "Yan, kamu ngapain, Yan?" "Aku ngejar pocong itu." Bener-bener keganggu aku. Masa hampir tiap malam datang. "Udah, Yan, kita pulang lagi aja, Yan. Aku sudah nelpon Pak Kosim." Dan tak berapa lama saat aku menoleh, kulihat di arah pintu yang berdekatan dengan kamar mandi tersebut, Nana sepertinya berdiri. Namun ada yang aneh waktu itu dari sikap Nana. Karena posisi waktu itu lampunya sangat terang, dari kejauhan kami bisa melihat dengan jelas. Nana itu seperti melompat-lompat layaknya pocong. Aku yang melihat dari kejauhan sikap Nana seperti itu, langsung menarik Yayan dan berlari ke arah Nana. Yayan yang melihat Nana seperti itu pun lalu berlari mengejar saya. Dan tak berapa lama
Rombongan Pak Kosim pun datang, jadi kami sampai bebarengan di sana. Pak Kosim yang melihat Nana seperti itu langsung menghampiri Nana. Nana seperti pocong yang melompat-lompat seperti itu. Namun dari matanya itu seperti melotot. Benar-benar menakutkan. Nak, sadar nak. Nana lalu menoleh ke arahku sambil melotot. Dan Pak Kosim dengan cepat langsung menempelkan telapak tangannya ke arah kening Nana. Di situ Nana mulai menggeram. Sadar, ucap Pak Kosim waktu itu. Sadar, lepas. Sudah sadar. Toman, ucap Pak Kosim yang seperti marah-marah waktu itu. Bentar. Suara Nana seperti berubah. Kenapa? Ucap Pak Kosim langsung membentak sosok yang memasuki Nana tersebut. Udah lepasin, jangan dipegangin. Warga yang memegangi Nana lalu melepaskan Nana. Bah, tolong, doain Encep, bah. Encep gak tenang di sana, bah. Kamu sosok yang nyerupain keponakan saya? Tolong, bah, tolong Encep. Kamu bukan keponakan saya, kamu jin. Ucap Bah Kosim yang cukup marah kepada sosok yang memasuki Nana itu. Sosok itu dia. Encep minta didoain, bah. Sudah, nanti bakal saya doain. Sekarang kamu keluar. Dan jangan pernah sekali-kali lagi menyerupai keponakan saya. Sosok itu mengangguk. Dan setelah itu, Bah Kosim lalu memijit jempol dari Nana. Seketika Nana langsung tergeletak. Aku langsung menghampiri Nana. Nih, usapin air ini ke wajah teman kamu. Pak Kosim lalu memberikan segelas air minum. Setelah itu aku langsung usapkan wajah tersebut ke Nana. Nana langsung membuka mata. Namun setelah membuka mata, dia seperti heran karena banyak orang di sekelilingnya. Aduh, kok bisa di sini? Udah tenang nak. Duh, kok bisa? Setelah itu aku menceritakan apa yang terjadi. Namun Nana sepertinya tidak merasakan apapun. Karena dari tadi katanya Nana hanya tertidur pulas. Setelah semuanya tenang, Mbak Kosim menjelaskan bahwa sosok tadi itu bukan keponakannya. Hanya jin yang menyerupai keponakannya. Dan mudah-mudahan setelah kejadian itu tidak ada teror yang terjadi lagi. Setelah menjelaskan semua itu, Mbak Kosim lalu pamit. Yudi waktu itu tidak ikut sama Mbak Kosim. Dia memutuskan untuk menemani kami dan menginap di situ. Setelah masuk, Nana masih tidak percaya dengan apa yang dialami. Yayan lalu berbicara kepada Nana. Kamu kalau mau tidur berdoa enggak sih, nak? Nana hanya menggeleng. Pantesan, kalau kedepannya mau tidur itu doa. Biar gak diganggu setan. Apalagi kayak tadi, mau kamu kesurupan lagi? Oh enggak mau. Ya udah, jadiin pelajaran. Kalau mau tidur doa. Setelah itu kami langsung tertidur. Esok harinya, aku membicarakan kejadian semalam kepada Tio. Siang harinya, Bang Pajar datang. Tio lalu menceritakan kejadian yang dialami kami semua kepada Bang Pajar. Mendengar cerita dari Tio ini, Bang Pajar lalu mengusulkan supaya kami mengadakan pengajian di tempat ini. Tujuannya untuk mendoakan almarhum yang meninggal, sekaligus mendoakan tempat ini supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan gaib. Mendengar usulan dari Bang Pajar ini, Tio dan Yayan menyambut dengan baik. Setelah itu, Tio lalu pergi untuk menemui Pak Kosim. Pak Kosim adalah sesepuh di sana juga. Tujuannya untuk menceritakan usulan dari Bang Pajar.
Setelah mendengar usulan dari Bang Pajar, Pak Kosim ini sangat antusias. Dia akan mengumpulkan beberapa warga untuk hadir di pengajian tersebut. Dan rencananya pengajian itu akan diadakan esok harinya. Jadi selama 1 hari, warnet dan kafe akan tutup total. Esok harinya kami pun menyiapkan persiapan untuk pengajian tersebut. Tak lupa waktu itu Bang Pajar menyiapkan beberapa makanan untuk anak-anak yatim di sekitar sana. Setelah azan Isya, para warga pun berdatangan. Pengajian pun digelar. Dan setelah pengajian tersebut, kami tidak pernah lagi mengalami hal-hal yang menakutkan. Baik sosok yang memperlihatkan wujudnya, ataupun suara-suara tanpa wujud. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan. Kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dipermudah jalan rezekinya. Saya mohon maaf apabila masih banyak komen yang belum saya balas. Kebetulan beberapa hari ini saya sedang disibukkan dengan suatu urusan. Oh ya, satu lagi. Bagi kalian para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.